اللهم آتنا وأجدادنا وأجدادنا وارحمنا منا وعاملتنا وصالحنا وأصحابنا وصاحبتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم نور الله يرحمهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ولكم الكسب في خير وعافية ثم فتح على ما نوينا جميعا وما عزمنا وما وصلنا وعلنا وعلنا من الحكم فينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهبين للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih diberikan kesempatan buat silaturahmi, belajar. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang kita hormati guru kita bersama Syekh Allah. Semua yang tadi kita langsung masuk ke pelajaran adab seorang suami terhadap istri. Kemarin kita sudah bahas daripada kiat-kiat keharmonisan rumah tangga, tips cara trik keharmonisan rumah tangga yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk daripada adab suami terhadap istri. Insya Allah nanti kita masuk adab istri terhadap suami. Yang mana masing-masing harus mempunyai adab, masing-masing harus mempunyai akhlak yang baik, masing-masing harus punya diri yang itu memang sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW? Inna mabuitu diutamima makarimah. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan adab. Semua ada adabnya, semua ada akhlaknya. Termasuk daripada adab suami terhadap istri. Nah, ini penting dalam rumah tangga. Untuk kita mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga, untuk kita mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan yang hakiki, ketenangan dalam rumah tangga. Sehingga rumah tangga itu nggak panas. Rumah tangga itu enggak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah menciptakan itu seseorang dengan pasangannya masing-masing. Untuk apa? Dia sepenuhnya baik, untuk menjadi tempat tinggal baginya. Jadi pasangan itu untuk menjadi tempat tinggal bagi pasangan. Namanya tempat tinggal itu tempat berteduh. Namanya tempat tinggal harus ada kenyamanan di tempat tinggal tersebut.
Kalau nggak nyaman ya bakal betah di rumah tersebut. Tempat tinggal itu bisa melindungi kita dari hujan, bisa melindungi kita dari teriknya panasnya matahari. Begitu juga pasangan, kita harus bisa menciptakan demikian kenyamanan, sesuatu yang tidak diinginkan oleh pasangan kita. Nah itu harus kita bisa ciptakan itu dalam rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang harus kita perhatikan bagi suami, calon suami, itu yang pertama kita harus bersikap lembut terhadap istri kita. Kita harus bersikap lembut, harus bersikap baik. Kenapa? Karena itu yang kemarin sudah kita bahas, fitrahnya perempuan itu memang kurang. Itu udah diciptakan sama Allah terus sedemikian itu udah. Wanita itu memang kurang dalam bentuk agamanya, kurang dalam bentuk akalnya. Kenapa kurang? Yaitu memang namanya hidup itu harus diuji. Siapapun orang hidup di dunia harus diuji. Ujian suami itu adalah istrinya. Ujian suami adalah istrinya. Sebab itu dengan ujian, dengan penciptaan Allah yang Allah jadikan terhadap perempuan, yang itu kurang dari segi akalnya, dari segi agamanya, jadi kita harus sabar dengan kekurangan itu. Makanya kita diwajibkan untuk bersikap lembut terhadap istri. Nggak boleh galak ya. Makanya harus bersikap lembut, harus bersikap banyak maklum, banyak ngalah terhadap istri. Biar gimana pun istri itu kurang, kita harus akuin itu. Perempuan itu kodratnya memang lebih mengutamakan perasaan ketimbang akal. Dan kalau laki-laki lebih ke akal ketimbang perasaan. Nggak pernah peka. Kita menang ya. Jadi kudu kita tuh bagi suami itu harus bersikap lembut. Pokoknya kita harus selalu ingat fitrahnya perempuan kurang dalam segi pemikiran. Jadi kita kudu benar-benar memaklumi. Kalau kita udah tahu fitrahnya nih, kita tahu fitrahnya perempuan begitu kurang, pasti kita maklum. Gak usah jauh-jauh. Kalau kita melihat orang gila, bukan lagi namanya perempuan orang gila. Bukan, maksudnya kita nih yang laki perempuan, kalau kita melihat orang gila, kan kita pasti banyak maklum. Orang kurang. Tahu ngerti? Suruh pakai ini ya, mohon panjang misalkan gitu. Pasti banyak maklum. Begitu juga suami, kudu banyak maklum. Kudu banyak maklum, kudu banyak kalah. Sehingga terciptalah sikap lembut terhadap istri. Baik, kita kudu baik, kita kudu lembut, kita harus seperti apa? Biar gimana pun itu, istri itu sebelum kita ambil jadi istri, dia adalah putri seorang bapak. Yang namanya putri itu diagung-agungkan. Yang namanya putri, apa yang diminta sama putri tersebut, pasti seorang bapak berusaha untuk menggiraninya. Itu perempuan. Terus pas kita ambil, kita mau semena-mena, nggak bisa kita. Nggak bisa kita kasar, nggak bisa. Ingat, dia adalah seorang putri. Nggak bisa kita ambil setelah kita nikahi, terus kita semena-mena, kita jadiin budak, kita jadiin seakan-akan pembantu, nggak boleh gitu. Zalim. Makanya kita kudu
apa tadi? Bersikap lembut, baik. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW? Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga kalian. Dan aku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi itu baik. Dan nggak bisa dibilang suami yang hebat, suami yang menciptakan sakinah mawaddah warahmah kalau nggak ada sikap lembut terhadap istri. Jadi sikap lembut itu wajib, kudu ada dari suami terhadap istri. Pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah mereka itu, yakni para istri itu dengan baik. Gauli mereka dengan baik. Bergaul dengan mereka dengan hal yang baik, dengan hal yang layak, dengan hal yang patut. Kemudian Allah berfirman, "Fas'anta prahu syai'an wa innallaha fihi khairan katsiran." Dan bila kita enggak demen salah satu dari istri, enggak demen perbuatan salah satu daripada istri itu, ya, ketahuilah kita perlu sabar. Karena dari sesuatu yang kita enggak demen itu banyak kebaikan Allah Subhanahu. Jadi kalau misalkan ada salah dikit, ada enggak enak dikit dari si istri, itu sabar. Banyakin, yaitu kalau misalkan kita udah pegang, perempuan itu kurang dari segi akal, lebih dari segi perasaan. Kalau kita bisa pegang itu, kita banyak maklum. Gitu. Kalau ada yang kurang-kurang ya wajar. Kalau ada yang kurang-kurang pasti kita sabar. Kalau ada yang kurang-kurang. Pun banyak daripada ulama kita yang diangkat menjadi wali Allah itu gara-gara istrinya. Saking istrinya benar-benar menggoda dan ulama tersebut sabar, diangkat jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali. Ulama jadi wali gara-gara istrinya bawel. Bayangin. Gara-gara sabar sama istrinya. Jadi ente kalau mau jadi wali itu sabar. Kalau mau jadi wali sabar. Jadi gitu, kudu banyak sabar, kudu bersikap baik, bersikap lembut. Kalau si suami bisa bersikap lembut terhadap istri, maka dia akan mendapatkan tuh ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi yang pertama itu kan harus benar-benar bersikap lembut, harus benar-benar menggauli istri dengan yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik. Karena wanita itu kita harus ingat, wanita itu diciptakan untuk ujiannya si pria, ujiannya para suami. Kemudian yang kedua adalah bersabar dalam menghadapi istri. Tadi bersikap lembut, sekarang kita sabar. Suami kudu banyak sabar menghadapi gangguan istri. Kudu banyak melupain kesalahan istri. Baik lagi ya kayak itu, kudu banyak maklum, sabarnya harus ekstra. Pada saat si istri itu lagi marah, jangan kita timpalin. Pernah kita bahas bahwa sifat marah itu diciptakan dari bara api neraka. Makanya pada saat orang marah itu dia bergejolak. Sifat marah itu diciptakan dari bara api neraka yang diselipkan dalam hati manusia. Makanya pada saat orang marah itu dia bergejolak.
terbakar-bakar dalam hati yang mengeluarkan asap masuk ke pikiran, sehingga pikiran itu enggak normal. Jadi kalau misalkan si istri lagi marah, kudu banyak ngalah, kudu banyak sabar, kudu banyak maklum. Jangan dikira Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah mendapatkan gangguan dari istri-istrinya. Jangan dikira. Nabi sampai pernah di gitu, dada. Kalau orang berantem kan dada gitu, dorong, gitu, sama istrinya. Jadi emang Nabi kita ini panutan untuk ditiru. Gitu. Jadi bukan berarti Nabi terus kehidupannya istimewa gitu, diistimewakan sama Allah, terus kehidupannya enggak menjadi panutan buat kita, enggak. Nabi pernah didorong sama istrinya. Tapi apa balasan Nabi? Sabar. Untuk apa? Untuk contoh kepada umat. Jadi pada saat si istri lagi mengganggu